kami datang ke sini menerima laporan dari warga. Oke, laporannya gimana? Tentang penjualan daging yang terbuka. Oke. Ya. Terus? Kami hanya menyampaikan kepada pedagangnya supaya itu jangan terbuka. Itu Kenapa? saja. Kenapa kalau terbuka? Nggak boleh lah. Ini kan. Kenapa kalau terbuka? Bapak itu sebagai. Di mana aturannya itu tidak boleh kalau terbuka? Di mana aturannya itu tidak boleh kalau terbuka? Bapak dari mana tadi? Saya advokat. Ya. Saya pengacara. Ya betul. Nah, Kalau Bapak di mana aturannya tidak boleh kalau terbuka? kita ke kantor aja. Loh, bukan kantor tahap dulu. Halo kaum intelektual sekalian. Wow, gila. Luar biasa. Lagi dan lagi kejadian pelarangan penjualan daging babi di Konoha terjadi lagi. Kemarin di Medan. Sekarang pindah lagi ke Batam. Jadi TKP dari dugaan pelarangan daging babi ini ada di Batam. Nah, bagaimana kronologinya? Kenapa akhir-akhir ini ada sentimen negatif terhadap babi? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh agama? Apakah ini dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama? Apakah karena ini ada sentimen negatif terhadap agama Kristen? Kemudian kalau misalnya mengatakan, oh ini kan nggak ada sentimen negatif, ya, oh ini kan sebenarnya penertiban, ya mirip-mirip seperti di Medan lah gitu ya. Ada misalnya dugaannya modus penertiban penjualan daging babi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa tidak dari dulu ada modus penertiban pelarangan penjualan daging babi? Kenapa? Kenapa nggak dari tahun-tahun sebelumnya? Padahal yang jualan daging babi di lapak tersebut itu sudah bertahun-tahun dan itu sudah semacam mata pencaharian. Ya, mereka dagang di sana, jualan di sana gitu, kemudian menghidupi keluarganya, menyekolahkan anaknya sampai sarjana dan lain sebagainya. Dulu nggak ada masalah, tapi kenapa baru-baru ini ada masalah? Apa alasannya? Apakah karena ada sentimen negatif terhadap agama Kristen? Apakah ada sentimen negatif terhadap babi gitu? Kalau misalnya mengatakan, oh ini cuma pelarangan biasa, oh, ini penertiban biasa, ini kan menertibkan yang namanya penertiban lingkungan, ya, memperhatikan lingkungan, isi lingkungan dan sebagainya. Guys, kenapa penjualan daging ayam tidak ditertibkan? Kenapa harus daging babi? Kenapa? Apa alasannya? Apakah karena babi tidak makan babi? Hanya babi yang tidak makan babi. Kenapa harus ada sentimen terhadap babi gitu? Kalau misalnya nih, saya cuma nanya guys ya, jangan langsung kejang-kejang kelonjotan berjamaah gitu dong ya, santai aja gitu, jangan langsung kepanasan gitu ya. Kalau misalnya dalam agama tertentu di Konoha itu gak ada larangan makan daging babi, apakah warga Konoha itu ada sentimen negatif terhadap babi? Saya cuma nanya guys, kalau misalnya ya di Konoha itu mayoritas beragama Konghucu misalnya, apakah umat Konghucu akan mempersoalkan babi? Itu secara logika, ya logika sederhana guys. Saya cuma bertanya ya, saya tidak menyimpulkan, Anda yang menyimpulkan, karena saya nggak mau menggurui yang nonton video ini. Saya yakin yang nonton video ini adalah orang-orang yang sangat cerdas. Kalau Konoha itu mayoritas beragama Konghucu, apakah ada sentimen negatif terhadap babi? Apakah ada modus-modus ya penertiban daging babi gitu ya? Padahal yang ditertibkan itu cuma daging babi ya. Modus-modus menggunakan oknum-oknum Satpol PP gitu ya. Modus-modus menekan pemerintah gitu ya. Kenapa pemerintah ditekan? Ya karena nanti kalau wali kotanya atau gubernur atau bupatinya nggak mengikuti permintaan rakyat, maka ya mereka tidak akan dipilih lagi gitu. Jadi ini ada semacam lingkaran setan. Ada semacam modus kejahatan yang jarang dibongkar. Nah, yang jadi pertanyaan, di mana modus dugaan kejahatannya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Mungkin video ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Mungkin video ini akan bikin warga Konoha kejang kelonjotan berjemaah. Tapi walaupun banyak warga Konoha yang kejang kelonjotan berjamaah, tetap saya bongkar karena kebenaran tetaplah kebenaran. Sesuai dengan nama channel ini, kaum intelektual. Kaum intelektual itu ya akan membongkar sesuatu yang ditutup-tutupi ya, dan ini akan bikin negara kita semakin hancur.
Jadi bagi Anda yang nonton video ini, kalau Anda pengen Konoha itu nggak hancur, maka jangan skip video ini. Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita kenyot. Jadi gini guys, kalau saya perhatikan akhir-akhir ini ada semacam sentimen negatif terhadap babi gitu. Saya curiga harga babi mungkin nanti harganya akan melambung tinggi gitu ya. Karena apa? Karena akhir-akhir ini babi itu viral gitu ya. Jadi orang-orang juga semakin penasaran dengan daging babi. Kemarin di Sukoharjo mie daging babi digeruduk. Kemudian di Medan pada saat bulan puasa ada modus-modus gitu ya, modus-modus penertiban dari pemerintah yang ada di Medan gitu ya. Kemudian sekarang pindah lagi ke Batam gitu. Jadi saya curiga harga babi mungkin akan meroket gitu ya. Kemudian saya juga curiga diam-diam warga Konoha itu walaupun di dalam agamanya melarang dagang daging babi gitu ya, saya curiga diam-diam mereka juga menikmati gitu ya. Karena mereka menikmati sehingga apa? Sehingga mungkin ketahuan gitu ya sama keluarganya. Dan solusinya apa? Solusinya menertibkan penjualan daging babi. Padahal ya, penjualan daging babi ini di gang guys, bukan di rumah ibadah misalnya. Kecuali penjualan daging babi itu di masjid misalnya, di depan masjid gitu ya. Seperti di Korea Selatan misalnya. Di gerbang masjid ya, ada jualan babi. Itu masalah. Tapi kan ini kan nggak disodorkan ya. Pak, tolong Pak, daging babi Pak. Lu harus makan daging babi. Nggak dipaksa gitu. Nggak ada pemaksaan. Mereka sudah menjual daging babi di lapak itu, lapak yang ada di Batam ini bertahun-tahun nggak ada masalah. Tapi kenapa akhir-akhir ini ada penolakan? Jadi ini ada sentimen negatif terhadap babi. Apakah karena daging babi itu enak gitu sehingga diharamkan gitu? Jadi gini guys, bicara tentang haram mengharamkan, menurut keyakinan saya, kita makan daging babi dan tidak makan daging babi itu nggak ada urusannya dengan data ilmiah, nggak ada urusan dengan sains, nggak ada urusannya. Itu berurusan dengan keyakinan. Jadi warga Konoha, ya mohon maaf bagi yang nonton video ini ya, mohon maaf bagi teman-teman Muslim. Kalau saya perhatikan warga Konoha itu sering kali ya mereka mau masukkan larangan makan daging babi ini atau mencocok logikan ke sains. Konon katanya daging babi itu sangat mirip dengan daging manusia gitu ya. Konon katanya DNA-nya mirip dengan manusia gitu. Kalau sudah bicara DNA, jangan nanggung-nanggung. Sapi juga ada kemiripan DNA dengan manusia kok. Kambing juga ada. Pisang sekalipun, saya nggak bohong guys ya. Nanti chat GPT kan ada kan? Ya coba cek nanti di chat GPT. Ada sekitar 20-30% kalau nggak salah. 30% DNA manusia ada kemiripan dengan pisang gitu. Lalu kalau kita ada kemiripan dengan pisang, kenapa kita tidak mengharamkan pisang gitu? Kenapa tidak mengharamkan sapi gitu? Kenapa hanya babi aja? Kalau misalnya mengatakan, oh itu kan diharamkan di agama gue. Nah, babi diharamkan di agama lu itu tidak ada hubungan dengan sains, Bambang. Itu berhubungan dengan keyakinan. Orang makan daging babi dengan tidak makan daging babi itu keyakinan. Apa sih definisi keyakinan? Definisi keyakinan dari sudut pandang kamus bahasa Inggris adalah belief. Belief itu artinya belum terbukti secara langsung. Belum terbukti secara ilmiah. Kita percaya sesuatu hal tapi belum terbukti secara ilmiah. Itu artinya belief atau keyakinan kita itu sebatas keyakinan. Jangan bawa ke ranah publik, jangan bawa ke ranah ilmiah, jangan bawa ke ranah sains gitu. Jadi kalau Anda ini mengharamkan daging babi, itu keyakinan, itu penafsiran, itu belief. Berkali-kali saya mengatakan, kita itu sebenarnya bukan penganut agama, kita itu penganut penafsiran. Ya, orang Kristen juga seperti itu. Katolik itu penafsiran, Protestan itu penafsiran, karismatik itu penafsiran. Ya, kemudian agama lain juga seperti itu, NU penafsiran gitu, Muhammadiyah penafsiran, Syiah, Sunni itu penafsiran. Kita tuh bukan penganut agama, penganut penafsiran. Ya, kita tuh penganut tafsir.
Tapi kita tidak pernah menyadari itu. Karena apa? Karena kita menganggap bahwa penafsiran kita yang paling benar, agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci. Kalau nggak makan daging babi, kita masuk surga gitu ya. Padahal kalau kita bicara secara ilmiah, ya lagi-lagi kita bicara secara ilmiah ya, disclaimer on ya, saya tidak mengajak yang nonton video untuk tidak percaya dengan surga, tapi secara ilmiah, surga itu tidak terbukti. Kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Karena apa? Karena kita itu sudah terlalu fanatik dalam beragama gitu. Ya otaknya sudah tumpul karena apa? Karena dogma-dogma agama gitu. Karena gini guys, kalau dari sudut pandang keyakinan, saya masih percaya surga itu ada. Dari sudut pandang keyakinan, saya masih percaya Tuhan itu ada. Dari sudut pandang keyakinan, makan daging babi itu tidak mungkin membatalkan kita ke surga. Itu keyakinan. Nah, balik lagi ke definisi keyakinan. Keyakinan itu kan kita percaya sesuatu hal, walaupun itu tidak terbukti secara ilmiah dan tidak terbukti secara langsung. Itu definisi belief atau keyakinan. Jadi kalau ada orang mengharamkan daging babi, itu keyakinan, belief. Ya, masalahnya di Konoha itu, ya banyak warga Konoha menganggap bahwa kalau makan daging babi itu masuk neraka. Itu keyakinan. Ya, tapi permasalahannya kita menganggap bahwa keyakinan kita yang paling benar gitu. Padahal seperti yang saya katakan tadi itu, dari sudut pandang ilmiah, surga itu tidak terbukti secara ilmiah. Kalau misalnya mengatakan, oh surga itu kan nggak bisa diukur secara ilmiah, ukurnya pakai apa? Pakai perasaan gitu, pakai kira-kira gitu. Alat ukurnya apa? Kalau alat ukurnya keyakinan, sebatas mana gitu? Ya, kalau misalnya ada orang yakin ya masuk surga, membunuh orang lain, apakah itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan? Lalu tolak ukurnya sampai mana gitu? Itu yang jadi permasalahan. Menurut keyakinan saya, tolak ukur daripada keyakinan itu tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Jadi kalau ada orang melarang jualan daging babi, padahal mereka dapat penghasilan dari jualan daging babi, menyekolahkan anak dan sebagainya, apakah ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan? Yes, bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Tapi pemerintah Konoha itu tunduk sama masyarakat yang radikal. Aparat-aparat dan penegak hukum di Konoha itu tunduk pada masyarakat yang radikal. Kenapa? Karena mereka takut tidak dipilih lagi. Presiden, siapapun pemimpin di Konoha, nggak bisa menyelesaikan masalah ini. Yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah kaum intelektual dan masyarakat. Ya, dimulai oleh kaum intelektual. Kaum intelektual yang mulai mempertanyakan gitu ya. Kaum intelektual yang mulai diskusi seperti saya gini, ini beresiko sebenarnya ya. Saya akan dibenci, akan dikata-katain, masuk neraka gitu ya, padahal neraka juga nggak terbukti secara ilmiah gitu ya. Saya meyakini neraka itu ada, tapi itu dari sudut pandang keyakinan, jadi harus dipisah ya, sudut pandang ilmiah dan neraka, dan maksudnya keyakinan gitu. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi bicara seputar keyakinan, kita makan daging babi itu keyakinan. Nggak makan daging babi itu keyakinan. Jadi jangan pernah menghakimi keyakinan orang lain. Kalau orang lain makan daging babi, jangan menghakimi orang lain masuk neraka. Ya, karena neraka juga nggak terbukti secara ilmiah kok. Ya, saya ngomong dari sudut pandang ilmiah, bukan dari sudut pandang keyakinan. Jadi harus bisa dipisah ya. Jadi kalau kita terlalu meyakini overfede dengan keyakinan kita, sementara kita lupa bahwa keyakinan itu adalah sesuatu hal yang tidak terbukti secara ilmiah, ini yang bikin kita semakin intoleransi, semakin radikal gitu. Ya, karena kurang baca. Masyarakat itu masyarakat yang paling malas membaca di dunia. Bahkan warga Konoha itu tidak memahami kitab sucinya. 98% warga Konoha itu tidak pernah membaca kitab sucinya secara utuh langsung gitu, non-stop, full gitu, enggak. Ya, potong kuping saya. Itu benar guys, itu menurut data. Karena menurut UNESCO, hanya 1 dari 1000 warga Konoha itu yang rajin membaca. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa kita memahami kitab suci kalau yang rajin baca di Konoha itu cuma 1 dari 1000 orang. Jadi kita tuh cuma mendengarkan dari lingkungan, mendengarkan dari pemuka agama. Ya kalau misalnya pemuka agama mengatakan kalau lu makan daging babi masuk neraka, lu nggak masuk surga, kita tidak pernah mempertanyakan apakah ini keyakinan atau tidak. Kita hanya mendengar dari lingkungan-lingkungan kita gitu ya. Kemudian bagaimana solusinya? Ya
Kalau solusi dari saya itu ya kita harus meniru toleransi orang-orang Bali. Bayangkan orang Bali itu tidak makan sapi. Nggak semuanya tapi ya, disclaimer on ya. Tapi rata-rata mereka nggak makan daging sapi. Tapi mereka tidak pernah menolak penjualan sapi. Kita lihat di Bali sekarang nih. Apakah ada penolakan penjualan sapi? Nggak ada. Padahal mereka melarang itu kan. Itu namanya toleransi. Ya, jadi orang Batam ya, orang Medan ya harus belajar toleransi sama orang Bali. Nggak semua orang Medan ya. Maksudnya orang Medan yang radikal gitu, yang kemarin ada modus-modus penertiban gitu ya. Jadi harus belajar toleransi terhadap orang Bali. Karena orang Bali itu sangat-sangat toleransi. Toleransi orang Bali itu tingkat dewa, bukan kaleng-kaleng guys. Bahkan ketika umat Muslim merayakan Idul Adha, mereka mengawal. Itu saking toleransinya. Ini bukan kaleng-kaleng guys, ini bukan persoalan sederhana. Kenapa orang Bali itu toleransi? Karena tradisi dalam beragama, karena ajaran mereka itu tidak pernah mengajarkan membenci umat lain, ngata-ngatain umat lain, yang ini masuk neraka, masuk itu segala macam. Enggak. Ya, enggak merasa paling suci, enggak merasa ajarannya paling sempurna dan sebagainya, enggak. Mereka ya belajar tentang toleransi dan diajarkan oleh pemuka agamanya ya seputar toleransi. Itu sangat luar biasa. Kita harus mengapresiasi Bali. Kita harus belajar dari Bali, guys. Ya. Kemudian selain itu, kalau misalnya hal-hal seperti ini terus berlanjut, terus terjadi gitu, apakah ujung-ujungnya Konoha akan semakin hancur lebur? Yes, ya. Saya meyakini itu. Ujung-ujungnya kita akan tercerai-berai gitu. Ya makanya saya bahas ini sebenarnya seperti gajah dalam ruangan. Gajah dalam ruangan itu artinya kita tahu ini masalah besar tapi tidak pernah mempersoalkan gitu. Kaum intelektual diam ya, pemerintah diam, mereka takut tidak dipilih lagi ya. Sehingga saya bahas ini gitu. Bukan berarti saya memojokkan agama tertentu, enggak. Ya, biar apa? Biar kita tuh berpikirnya itu rasional gitu ya. Berpikirnya itu jangan terlalu mabuk agama gitu ya. Negara yang terlalu mabuk agama itu susah majunya. Negara yang terlalu mabuk agama itu biasanya akan syarat dengan yang namanya konflik. Itu menurut data, guys. Saya tidak berpihak pada siapapun di video ini ya. Saya berpihak pada kebenaran. Kalau benar ya benar. Kalau salah gitu. Anda yang menyimpulkan, coba tulis di kolom komentar. Apa pendapat Anda? Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam Rajon.